Mari sejenak kadar 20 menit ke depan sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji beberapa nasihat yang Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai kepada 135. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah, untuk mencapai ampunan Allah. Bersegeralah untuk mencapai syurganya Allah yang luasnya meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Untuk siapa syurga itu disiapkan Allah, Allah menjawab di dalam ayat tersebut, u'iddat lil muttaqin. Syurga itu dipersiapkan hanya bagi hamba-hamba yang bertakwa. Artinya takwa merupakan tiket bagi kita hamba untuk dapat menikmati syurganya Allah. Syukur alhamdulillah, dengan melaksanakan amal ibadah puasa, puncak daripada hikmahnya itulah mewujudkan hamba-hamba la'allakum tattaqun, menjadikan hamba-hamba yang melaksanakan amal ibadah puasa dalam Ramadan menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Akan tetapi tidak cukup dengan melaksanakan puasa Ramadan untuk mendapatkan derajat takwa. Karena perwujudan takwa itu mesti dengan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maka lanjutan daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kepribadian hamba yang bertakwa, karakter ataupun ciri-ciri hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam bahagian hamba yang bertakwa, insyaallah. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kepribadian hamba yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menginfakkan bahagian hartanya fis sarra', di dalam waktu lapang, wad-dharra, maupun di dalam waktu sempit. Disitulah letak perbedaan antara infak dengan zakat. Kalau zakat mesti memiliki banyak harta sampai nisabnya, sampai holnya. Kalau infak melalui sedekah, hibah dan sebagainya, banyak harta, banyak pula infaknya. Sedikit harta, sedikit pula infaknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan sabdanya, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Hindari olehmu akan azab neraka walaupun bersedekah sebiji kurma. Maka ciri-ciri hamba yang bertakwa yang pertama, senantiasa menginfakkan bahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Senantiasa mereka itu mengekang emosinya, menahan amarahnya. Karenanya Rasulullah mengingatkan, laisa syadidu bisara'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang senang berkelahi, bukan. Walakinna syadida ayyamlika nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat, kata Rasulullah,
adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan dirinya ketika dia itu dalam keadaan emosi. Itu orang yang kuat. Bahkan kata Abdullah bin Umar yang sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Umar, ada 3 perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, tidak marah pada saat mampu marah. Tidak marah pada saat mampu melampiaskan amarah, itu sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua kata beliau, hidup sederhana pada saat mampu bermewah-mewah. Itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka semua adalah milioner, orang-orang yang kaya raya. Tapi dalam kehidupannya tidak pernah ada catatan sejarah yang menceritakan Abdurrahman bin Auf mengoleksi unta-unta yang mahal, kuda-kuda yang mewah. Tidak. Bahkan istrinya juga demikian. Tidak ada catatan sejarah yang menceritakan istrinya Abdurrahman bin Auf memiliki tas bertatahkan emas, mutiara, intan, berlian. Tidak. Hidup sederhana pada saat mampu bermewah-mewah, itu sangat dicintai oleh Allah. Yang ketiga, menasehati orang lain dengan bahasa yang bijak, dengan bahasa yang lemah lembut, tidak menyakiti orang yang mendengarnya, itu sangat dicintai oleh Allah. Kemudian sidang jamaah subuh rahimakumullah yang ketiga, kepribadian hamba yang bertakwa, wal'afina 'anin nas, selalu memaafkan orang lain. Pernah suatu ketika seorang pemuda mendapatkan kiriman salam daripada Rasulullah melalui seorang aulia Allah. Bahkan Rasulullah memberitahukan kepada aulia tersebut di dalam mimpinya pemuda itu akan menjadi temannya di dalam surga. Ketika aulia Allah tersebut menyampaikan kepada pemuda tersebut bahwa dianya akan menjadi teman Rasulullah dalam surga, sujud syukur, senang dia. Apa keistimewaan yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Ibadatnya biasa-biasa saja. Bahkan menurut daripada pengakuannya sendiri, jarang tahajud, jarang duha, jarang pula puasa-puasa sunnah. Rupanya yang menyebabkan beliau istimewa cuma satu. Setiap malam, hadirin sekalian, sebelum dia mendekati ranjang tempat tidurnya, dia berwudu dengan sempurna. Sebelum dia menutupi 2 matanya, senantiasa dia usap dadanya. Dia berkata di dalam batinnya, ya Allah, semua dosa siapapun mereka yang pernah menyakiti dan menzalimi saya, semuanya telah aku maafkan. Masya Allah. Hanya dengan perbuatan sekecil itu mendapatkan kemuliaan yang begitu mulia. Maka mari kita biasakan. Sebelum kita mendekati ranjang, kita wudu dulu yang sempurna. Sebelum kita menutup 2 mata kita untuk tidur, usap dada kita. Ucaplah di dalam hati kita, ya Allah, semua dosa manusia siapapun mereka yang pernah menyakiti dan menzalimi saya, telah saya maafkan ya Allah. Mudah-mudahan kita pun akan menjadi temannya Rasulullah dalam surga. Dan yang keempat, kepribadian hamba yang bertakwa berdasarkan penjelasan di dalam surah Ali Imran tersebut, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Itulah orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan dosa, atau menzalimi dia akan dirinya dengan narkobakah dan sebagainya, dzakarullah,
Lalu ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Seketika dia istighfar, menyesali atas maksiat yang pernah dia lakukan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sidang jamaah sekalian, hamba yang mulia di hadapan Allah hanyalah mereka yang taat kepada Allah. Hamba yang taat kepada Allah bukanlah hamba yang tidak pernah dosa dan salah. Tapi hamba yang taat, yang dimuliakan Allah adalah hamba yang mengakui kesalahan ketika dia berbuat salah. Lalu dia seketika meninggalkan kesalahan tersebut. Insaf, berjanji tidak akan pernah mengulangi. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang tidak memiliki salah itu tidak ada. Kullu adama khata'. Semua kita manusia itu tidak luput daripada salah dan dosa. Wa khairul khata'ina tawwab. Tapi sebaik pelaku dosa itulah mereka yang segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat daripada salah dan dosanya, bandingannya seperti mereka tidak pernah berbuat salah, kata Rasulullah. Maka mari di dalam momentum Ramadan yang begitu mulia, cobalah kita pergunakan setiap detiknya, senantiasa kita istighfar kepada Allah. Mohon ampun kita kepada Allah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan.